Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirin bil ashar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Az-Zariyat surat ke-56 ayat 18 dan surat Ali Imran surat ketiga ayat 17. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah Allah tidurkan kita dengan nyenyak, kembali Bapak Ibu kita semua pada pagi ini dibangunkan oleh Allah atas iman Bapak Ibu dan kita semua. Mudah-mudahan dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu terpatri di dalam diri kita, insyaallah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk menghadapi kehidupan di dunia dan maupun persiapan kita menghadapi akhirat kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, tidak cukup dengan ucapan kalimat Alhamdulillah. Dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak mengimplementasikan dengan perilaku kita, insya Allah rasa syukur itu setiap harinya senantiasa terasalah dan berdampak dan berpengaruh bagi diri kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak bosan-bosan menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, mungkin tidak sanggup kita menghitungnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dan begitu besar nikmat yang Allah berikan. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah
bagi diri kami pribadi, selama 41 tahun lamanya Allah berikan kesempurnaan nikmat bagi saya pribadi. Ketika menjelang beberapa bulan, usia saya menjelang 42 tahun, lebih kurang 5 bulan memasuki umur saya 42 tahun, diambil oleh Allah nikmat saya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sungguh berbeda. Sungguh berbeda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi kita tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri segala nikmat dan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah. Tetapi siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, tunggu azabku sangat pedih. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengambil pelajaran dan hibrahnya tentang kenikmatan-kenikmatan yang berulang-ulang kali Allah ingatkan kepada kita. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah ingatkan kepada kita sebanyak 33 kali diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Namun Bapak Ibu, kita namanya manusia, kita namanya makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari lupa, tidak luput dari berkeluh kesah, dan tidak luput dari persoalan-persoalan. Namun Bapak Ibu, yakinlah kalau kita beriman dan bertakwa, selalu menghadirkan Allah, kenikmatan-kenikmatan itu indah kita rasakan insya-Allah. Selawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi uswah, Nabi teladan, Nabi yang patut kita contoh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, Bapak, jangan bosan-bosan kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Perbanyaklah kita selalu berselawat dimanapun. Apalagi sering-sering diulang-ulang oleh saudara kita, teman-teman kita, atau sering para ustadz membaca sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita iringi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Kalau Bapak Ibu dalam waktu 24 jam tidak berselawat kita tidak merindukan baginda Rasulullah SAW, tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seruan-seruan itu nanti akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Dan itulah yang mendatangkan syafaat, dan itulah yang akan menolong kita hendaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, Bapak pengurus masjid, yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, alim ulama jadi pandai sudah bendang dalam negari, kapai tapek batanyo, kepulang tapek ke babarito, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh rahimakumullah. Pada subuh ini kita mencoba kajian kita bersumberkan di dalam firman Allah. Kita bacakan 2 surat. Pertama di dalam surat yang ke-56, surah Az-Zariyat ayat 18, yang kedua surat Ali Imran. Dahsyatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dalam 2 surat ini. Yang pertama, ibu-ibu, bapak, kita bersyukur pada Allah. Ibu-ibu, bapak, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa?
Tidak semua orang yang bisa dibangunkan pada subuh ini lalu dia bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Tidak semua orang begitu. Tidak semua orang yang bisa dibangunkan oleh Allah di penghujung malam. Tidak semua orang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada rahasia yang dijanjikan oleh Allah sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan. Wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Yang disebut dengan wabil ashari, ada kalimat di sana adalah ashar atau yang disebut dengan sahar. Sahar itu adalah waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat pendek. Kalau kita artikan wabil ashari hum yastaghfirun, apa kata Allah Bapak Ibu? Di penghujung malam, di waktu yang sangat singkat itu, hum yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Mana waktunya Bapak Ibu? Waktunya adalah menjelang masuknya azan dikumandangkan. 30 menit atau 15 menit menjelang azan dikumandangkan, itu adalah waktu sahar itu Bapak Ibu. Waktu sahar itu dijanjikan oleh Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang minta ampun, hum yastaghfirun, di waktu menjelang waktu yang sangat pendek yang dikatakan tadi itu. Apa kata Allah Bapak Ibu? Allah janjikan, pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan digolongkan orang-orang yang menatap wajah Allah. Diizinkan nanti oleh Allah untuk menatap wajah Allah dengan wajah yang berbinar-binar, dengan wajah yang berseri-seri nanti. Itu janjinya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita jaga komitmen kita, konsisten kita sampai akhir hayat kita, maka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah di berbagai ayat menjelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal surat yang ke-8 pada ayat 33. Di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah, ya, selagi engkau wahai Muhammad masih bersamaku, dan juga wahai Muhammad, selagi ini disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam ayat ini, masih berada di sekelilingku, kecil Allah, bahwa senantiasa dan memohonkan ampunan kepadaku, itu sambungan ayatnya, dan memohonkan ampunan kepadaku, maka Allah berikan keselamatan. Dan ada dua surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ghafir, surat ke-40 pada ayat yang ke-7, dan yang kedua dalam surat Asy-Syura surat ke-42 pada ayat ke-5. Di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, dan tidak luput dari maksiat. Kita tidak bisa mengatakan adalah makhluk yang sempurna Bapak Ibu. Kita pasti banyak salah. Sebutlah siapa orangnya, pasti punya salah. Jangan sekali-kali kita mengatakan diri kita suci, diri kita itu bersih, kita itu adalah menjadi orang soleh, menjadi orang taat. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh, iya.
Berusaha kita menjadi orang-orang yang taat, iya. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya telah beriman. Jangan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ternyata Bapak Ibu dalam surat itu dek karena awak punya salah, dek punya dosa, dek banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan selama hidup kita. Namun Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pesimis. Jangan kita menjadi orang-orang yang biarlah mengeluh saja boleh. Aduh, solah banyak gitu. Jangan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam 2 surat dikatakan oleh Allah. Pertama dalam surat Al-Ghafir tadi itu. Apa kata Allah? Di dalam ayat itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang pertama Pak dalam surah Al-Ghafir itu. Dia Bapak Ibu laba usaha menjadi taat, laba usaha untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Namun di samping itu malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Tapi kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang pesimis. Jangan menjadi manusia-manusia yang maleh awak Pak Ibu, berusaha awak untuk taat, berusaha awak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu Bapak Ibu, awak dengan kesungguh-sungguhan awak tu, nah malaikat memohonkan ampunan. Itu pertama untuk orang beriman. Surah Al-Ghafir. Yang kedua dalam surat Asy-Syura surat ke-42. Ayat ke-7. Ayat ke-5. Itu malaikat-malaikat juga memohonkan ampunan kepada penduduk bumi kecil Allah. Itu dalam ayat itu. Nah, 2 Pak, ciri orang beriman dan kedua penduduk bumi. Di mana Bapak Ibu malaikat di sana dijelaskan sudah jelas, malaikat-malaikat itu tugasnya bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Itu kerajaannya Bapak Ibu. Sebab malaikat ini tidak punya dosa. Tidak ada punya dosa, tidak sanggup jawab no. Awak pasti punya dosa. Di samping malaikat itu Bapak Ibu bertasbih mengagungkan Allah dan memohonkan ampunan untuk orang beriman dan memohonkan ampunan untuk orang-orang penduduk bumi. Itu janji Allah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bersyukurlah Pak. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam ketakwaan. Jangan awak sepelehan Bapak Ibu, jangan awak abai, jangan acu tak acu tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak biarkan saja lewat begitu saja. Ketika ada peluang-peluang kebaikan-kebaikan, peluang-peluang untuk menjadikan diri ini untuk taat, jangan kita biarkan saja Bapak Ibu. Insyaallah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas kita pada subuh ini pertama ibu-ibu bapak melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dia di Allah. Dia di Allah dijanjikan dalam Al-Qur'an maqamam mahmudah, Allah tampil di tempat yang mulia. Yang kedua Allah angkat derajat, tu jaleh dulu. Tu kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Dia jangan sia-siakan. Kalau jago ibu jam 3 bersetungkinlah beribadah. Kau jago jam 4, kau jago 4:30. Usahawan Bapak Ibu buat solat 2 rakaat, solat malam tutup dengan witir 1 rakaat. Itu paling kurang. Tapi kalau lay ranca hari, lay ranca tando-tandonyo awak lay capek lo lalu jam 8:30, jam 9, ya kan? Berarti kan Bapak Ibu capek di jagoan lo malam tuh. Nah, pukul lah barakat Allah. Tapi paling kurang Bapak Ibu 2 rakaat dan tutuplah 1 witir. Kalau yo capek mana Bapak Ibu minta. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu yang dijanjikan oleh Allah. Tu cie dapat dawat. Mudah-mudahan dengan kemudahan-kemudahan yang kita lakukan dalam beribadah, ikon yang dimakasih Pak, Ibu. Lain dia kemudahan dia Allah bangun malam hari bersyukur kita Pak Ibu. Lain dia kemudahan Bapak Ibu untuk baca Quran, bersyukur Bapak Ibu.
Lain dia Bapak Ibu kemudahan untuk bersedekah. Itu adalah rasa syukur yang paling besar untuk kita Bapak Ibu. Lain dia awak kesempatan untuk bersilaturahim dengan orang, dengan teman kita, dengan tetangga. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Masih diberikan kenikmatan-kenikmatan banyak. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada pean. Salat sudah tuh awak laksanakan rangkaian ibadah, salat mungkin salat sunat wudu, salat sunat tahajud, salat sunat witir dan salat sunat awabin. Silakanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebutlah namanya sampai kita nanti yang dikatakan oleh Allah tadi 5 bale mini itu Pak Bu nanti kecian Allah dalam surah Az-Zariyat yang kita bacakan tadi itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Minta ampun di waktu 5 bale menit. Allah janjian kawa nanti kita akan menatap Allah dengan wajah yang berseri-seri. Itu yang dijanjikan Allah. 2, 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu nyampe di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat ketika azan selesai, sholat sunat fajar, pahalanya yang seluas langit dan bumi beserta isinya. Wah, habisnya ada kita malai-malai Bapak Ibu ya, jangan telat-telat kita, begitu pahala yang dijanjikan. Kalau rasanya datang kajian awak di rumah kemari ya kan, orang lazan atau sedang azan, kajian dulu di rumah, sholat sunat fajar. Boleh? Silakan. Kalau lain kajian awak itu makanya diintai-intai beriringan sholat malam, beriringan lanjut dengan ini. Itu sebenarnya Pak Ibu, berkelanjutan. Nah, selesai sholat sunat fajar sampai doa pahala sholat langit bumi, sudah tua ikut sholat berjemaah. Pahalanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikut Bapak Ibu walau dhalin. Kata Imam, jawab kita, amin. Mengaminkan Bapak Ibu, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Pada gadangnya Tuhan. Ya Bapak Ibu, nah ini adalah dahsyatnya. Makanya Bapak Ibu jangan sampai awak tinggalkan. Jangan sampai kita biarkan lewat begitu saja. Sebelum ajal kita dipanggil oleh Allah, sebelum penyesalan nanti muncul kepada diri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pergunakanlah kesempatan-kesempatan ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kedua, dalam surat Ali Imran, apa kata Allah? Ada 5 golongan. Sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. 5 golongan itu Pak Bu, calon penghuni surga. Pertama, as-sabirina, orang-orang yang sabar. Wah, jadi Ibu, Bapak, cukup koreksi diri kita, sabar tak kita menghadapi kehidupan itu. Di rumah sabar tak awak menghadapi istri awak bagi apa-apa. Ibu-ibu sabar menghadapi suaminya. Ibu-ibu apa-apa sabar menghadapi anak-anaknya. Ibu bapak-bapak sabar nak dalam beribadah kepada Allah. Ibu-ibu bapak-bapak sabar nak menolak kezaliman yang datang kepada kita. Macam-macam Bapak Ibu. Di sabar tu, sabar dalam beribadah, sabar dalam menolak kezaliman, sabar. Kalau ini lewat bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini yang dijanjikan oleh Allah. As-sabirina. Nah, calon penghuni surga itu dapat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalankan kehidupan ini, Bapak Ibu. Jangan terkontaminasi persoalan-persoalan yang berkecamuk di dunia Bapak Ibu. Khususnya di negeri awak macam-macam lah. Itu yang awak kecian tadi itu Bapak Ibu. Bak kata awak lah negari Bapak Ibu. Yang jelas kita tetap taat
kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak perlu risih Bapak Ibu. Kalau risih dengan persoalan-persoalan kehidupan kau, ya. Namun Bapak Ibu, awak di dalam kehidupan ini nantinya akan menjadi orang-orang yang sama dan serupa, Bapak Ibu. Orang awak pakai cik aja tarui, pagunjiang aja tarui, tidak bilo hati-hatinya. Makanya Bapak Ibu menggibah aja awak tarui, dakwah hentikan, sama saja kita dengan mereka. Kini awak sadari Bapak Ibu. Itulah gunanya kalimat istighfar tadi Bapak Ibu. Itu gunanya Allah mengingatkan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita akan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang berbahaya tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, wasodiqina, ya, wasodiqina, kata-kata yang as-sadiqina adalah kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Di orang-orang yang digolongkan calon penghuni surga itu kata Allah, orang-orang yang jujur. Ini sudah mulai hilang Bapak Ibu. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Ya, di rumah kadangkala orang tua antara suami dan istri tidak ada kejujuran, antara orang tua dengan anak tidak ada kejujuran, anak terhadap orang tua tidak ada kejujuran, dan sebaliknya sudah hilang. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah jangan bisu awak menyasar, bahwa mulai berusaha beriman bertakwa kepada Allah. Ternyata awak silap, ternyata awak khilaf, ternyata kita kejujuran kau kurang dalam kehidupan awak. Disikulah, ikulah, baru kita menyesal. Menyesal nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran 3 surah. Pertama surat Munafikun ayat 10, yang kedua dalam surat Ibrahim ayat 44, yang ketiga surat As-Sajdah ayat 2 balik. Itu tentang ayat penyesalan ketiga-tiganya. Bacalah Bapak Ibu untuk menjadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Kok kita tidak betul-betul yakin, kita tidak percaya gitu Bapak Ibu, cari 3 surat tadi itu. Manusia minta dibalikan ke dunia balik Bapak Ibu sesaat saja ya Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Kalau dalam surah Munafikun itu minta manganya dibalikan, upai kesubayangnya ndak, upai berpuasanya ndak, hanya pergi untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah saja Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kesempatan hari ini, banyak rezeki, banyak harta, maka pergunakanlah untuk di jalan Allah. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, dan Allah akan pelihara, dan Allah masukkan ke dalam surga. Yang kedua, ketiga, wal qanitina, menjadi orang-orang yang taat. Jadi Bapak Ibu tidak mudah kita menjadi orang yang taat. Banyak bentuk-bentuk ujian-ujian. Labau sawak ke masjid, aduh jo datang cemeh. Pakiah tolonglah biar awak doa cik, macam-macam tu Pak. Itulah namanya hidup. Ustaz, kalau masjid minta doa awak cik Ustaz, doa yo doa, tapi nya dah nama ke masjid doa. Banyak Bapak Ibu tu celoteh-celoteh tu Bapak Ibu kan bagarah-bagarah tu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah ibu-ibu, tumbuhkan ketaatan, paso Bapak Ibu, ini memang paso diri untuk taat. Kalau tidak paso Bapak Ibu, tentu pakai cek tadi. Walau tara idil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang kafir menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia kembali ya Allah, untuk mengerjakan amal
amal soleh, sementara roh dan jasad kita sudah berpisah. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Balik Pak Ibu udah sila jadi buah. Kemengawa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadikanlah diri kita untuk taat dan hadirkanlah Bapak Ibu dimanapun kita berada. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mamaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakan aku dekat. Maka merasa diawasilah kita selalu oleh Allah. Kalau lama rasa diawasi kita Pak Ibu, itulah putih itu Pak Ibu. Tidak boleh, tidak akan mau kita melakukan maksiat, tidak akan mau kita meninggalkan perkara-perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, wal munfiqin. Wal munfiqina kata Allah, orang-orang yang bersedekah, menginfakkan sebagian rezekinya. Itu calon penghuni surga yang sampai kelima. Wastaghfirina, orang-orang yang minta ampun. Maksudnya Pak Bu, dia di Allah disuruh wak sabar, lah berusaha wak semaksimal mungkin sabar Pak Ibu. Lah wak sarahan ke Allah. Oke, lanjut yang kedua, lah berusaha Allah wak untuk menjadi orang jujur. Lah berusaha masih ada juga celah-celahnya lah. Oke, wak lanjut yang ketiga, lah berusaha Allah menjadi orang-orang taat. Kini Bapak Ibu wak sarahan ke Allah. Oke, lanjut sampai lah berusaha menjaga infak sedekah wak sampai akhir hayat awak. Oke, kini sarahan ke Allah. Terakhir, minta ampunlah kepada Allah. Lah minta ampunlah ke Allah, lawak sarahan kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dan digolongkan oleh Allah 5 calon penghuni surga. Terima kasih, inilah yang dapat kami sampaikan pada subuh ini. Terlalu panjang kami menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hendra Sakti MA yang telah menyampaikan tausiah subuh kepada kita bersama. Yang pada intinya dari seorang beliau adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang diridhoi surga. Ada 5 langkah tadi yang disampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, dengan makin bersama tadi, maka apabila subuh beberapa kita pada pagi ini, maka kita tutup kajian ini dengan membacakan hamdalah. Demikian saja, maka kita ucapkan syukur alhamdulillah. Bila kita berdoa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena Ibu kita telah menyediakan sarapan pagi kita bersama, mari kita cicip bersama. Terima kasih. Iya Pak.
Joni. Ini Tuh. Keluar mungkin nak. Pai nak ujang. Pai nak ujang. Hebatnya. Jago bagi. kalau ini mau sibuk mana nih sini Ya, maninya je. Cari kalau kan ada kan nampak. Jadi kau demo kau di sudi tu ni Ya, dia cari ni nampak lah. Ke pintu.